Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Mr. Paul di video pembelajaran sosiologi kelas 12. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya di hari ini. Pada dasarnya, setiap kehidupan masyarakat pastinya mengalami suatu perubahan. Perubahan ini merupakan satu hal yang wajar di dalam kehidupan manusia atau di dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi karena kepentingan-kepentingan dari setiap manusia atau setiap individu dalam suatu masyarakat tentunya itu tidak terbatas, sehingga manusia atau individu atau masyarakat akan melakukan perubahan tertentu antara skala kecil maupun besar agar kepentingan mereka itu dapat tercapai. Nah, di saat ini kita akan belajar mengenai yang namanya perubahan sosial. Menurut Kingsley David, perubahan sosial itu terjadi pada struktur dan fungsi sosial yang ada di dalam masyarakat. Struktur ini berkaitan dengan susunan sosial yang ada di dalam masyarakat, sedangkan fungsi berhubungan dengan status dan peran di dalam masyarakat tersebut. Pada era modern ini atau pada zaman sekarang ini, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Berarti, jika laki-laki boleh bekerja, maka perempuan juga bekerja. Jika laki-laki bisa menjadi dokter, perempuan juga bisa. Jadi perempuan bisa melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh laki-laki, tidak terbatas. Kalau kita lihat pada zaman dulu itu, memang perempuan mempunyai tugas hanyalah menjadi ibu rumah tangga yang hanya bekerja di dapur. Untuk pekerjaan lain biar laki-laki yang mengerjakannya. Untuk memimpin sesuatu, memimpin organisasi apapun, mengerjakan suatu hal yang besar, itu adalah tugas dari laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan tugas tersebut. Tapi karena terjadi perubahan, makanya sekarang perempuan juga bisa melakukan apapun seperti yang dilakukan oleh laki-laki pada umumnya. Jika laki-laki bisa menjadi atlet, perempuan juga bisa, dan seterusnya. Itu adalah contohnya. Hal ini bahwa terjadi perubahan status dan peran antara perempuan dan laki-laki, sehingga sekarang perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan atau memiliki hak yang sama dalam melakukan sesuatu. Menurut Selos Soemarjan, perubahan sosial itu terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Contohnya saja, pada zaman dulu waktu saya masih SD di lembaga sekolah, kurikulum yang saya gunakan adalah KBK 2003 atau kurikulum berbasis kompetensi tahun 2003. Ketika saya SMP, SMA, kurikulum yang digunakan adalah KTSP 2006. Dan saat ini yang sedang kalian gunakan adalah kurikulum 2013, kurikulum 13. Hal ini berarti bahwa terjadi perubahan pada lembaga sosial itu, dan hal ini juga berdampak pada pembelajaran di dalam kelas yang dirasakan oleh guru maupun murid. Seperti itu. Nah, Charles Andrian dalam bukunya yang berjudul Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial mengatakan bahwa terdapat 3 sumber perubahan sosial. Yang pertama adalah ideologi atau keyakinan, yang kedua adalah organisasi, dan yang ketiga adalah penemuan teknologi. 3 sumber inilah yang memicu adanya perubahan sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Kita akan bahasnya satu-satu. Yang pertama adalah bentuk perubahan sosial, revolusi dan evolusi. Nah, yang pertama adalah perubahan sosial yang bersifat evolusi. Evolusi ini berarti bahwa perubahan yang bergerak secara lambat atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, pada zaman dulu
manusia itu hidup tidak menggunakan teknologi HP. Jika ingin menghubungi orang di tempat lain jauh, itu bisa melalui dari mulut ke mulut, penyampaian surat, atau mungkin biasa orang menggunakan burung untuk menitipkan surat untuk mengantarnya ke sana. Mungkin berlalunya waktu, lama-kelamaan mulai ditemukannya handphone. Handphonenya ini masih handphonenya zaman dulu, masih bentuknya masih besar, masih sederhana. Tapi lama kelamaan sampai sekarang ini kita sudah memiliki handphone yang canggih. Itu suatu perubahan yang memakan waktu yang lama. Tentu lainnya sistem pembayaran. Kalau dulu masyarakat pada zaman dulu masih melakukan sistem pembayaran yang namanya barter, yaitu menukar barang dengan barang. Jika kita ingin membeli beras, maka kita harus menukarnya dengan barang yang kita punya. Mungkin dengan ikan, dengan sayur, dan lain-lain. Seiring berkembangnya zaman, sistem barter mulai dialihkan atau diganti dengan memakai pembayaran dengan menggunakan uang. Atau dulu masih uang logam atau masih berupa emas dan lain-lain, sampai sekarang melakukan pembayaran menggunakan uang yang sudah ada. Setelah itu muncul lagi sistem pembayaran secara online. Itu contoh-contoh perubahan yang secara lambat. Nah, yang kedua adalah perubahan sosial yang bersifat revolusi. Revolusi berarti perubahan yang bergerak dengan cepat atau berlangsungnya jangka waktu yang relatif cepat. Contohnya adalah, pasti kalian pernah belajar sejarah, kalian pasti mendengar yang namanya revolusi industri. Itu adalah terjadi perubahan di sektor industri di mana tenaga kerja digantikan dengan mesin. Dari tenaga kerja manusia digantikan dengan tenaga kerja mesin. Makanya kita mengenal yang adanya pabrik dan lain-lain. Hal ini guna apa? Guna untuk ketika melakukan produksi itu lebih efektif dan efisien daripada kita menggunakan tenaga kerja manusia. Dan hal ini juga dampaknya dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang sangat cepat. Itu. Yang kedua adalah perubahan sosial yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Kalau perubahan sosial yang direncanakan, itu berarti perubahan sosial yang memang telah direncanakan sebelumnya atau yang telah diperkirakan oleh pihak-pihak tertentu, beberapa orang yang ingin mengadakan perubahan tersebut. Contohnya adalah, kalian pernah dengar yang namanya Program Imunisasi Nasional. Ini adalah program pemerintah, perencanaan pemerintah untuk menekan angka kematian anak-anak akibat penyakit polio. Makanya waktu kecil kalian akan diimunisasi untuk mencegah kematian anak-anak akibat penyakit polio. Selain itu ada juga namanya KB, Keluarga Berencana. Ini program pemerintah untuk menekan angka kelahiran agar masing-masing kepala keluarga usahakan untuk tidak memiliki banyak anak. Kenapa? Itu juga untuk membantu keluarga agar tidak kesusahan dalam menyekolahkan anaknya nanti dan menghidupi keluarganya sendiri dan sebagainya. Gitu. Nah, sedangkan kalau perubahan yang tidak direncanakan itu adalah perubahan yang datangnya itu tidak bisa diperkirakan, dan biasanya perubahan ini membawa masalah-masalah dalam masyarakat. Sebagai contoh, ketika terjadi banjir di Masaba, yang kita tahu ya, itu banyak rumah warga yang hancur, terendam dan sebagainya. Banyak warga yang meninggal. Hal ini terjadi karena apa? Karena mungkin pembukaan lahan, penebangan pohon dan sebagainya, sehingga warga harus mencari pemukiman yang baru atau membangun tenda-tenda pemukiman untuk korban pengungsian. Itu adalah perubahan yang tidak direncanakan yang membawa masalah biasanya di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah perubahan yang berpengaruh besar dan yang berpengaruh kecil. Suatu perubahan dikatakan sebagai perubahan besar jika mengakibatkan terjadi perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, mata pencaharian, dan lain-lain.
Contohnya yaitu perubahan dari masyarakat agraris menjadi industrialisasi. Perubahan ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah kepadatan penduduk di suatu daerah tempat industri dan mengakibatkan adanya perubahan mata pencaharian dari yang bertani sekarang beralih kepada industri, pabrikan, dan sebagainya. Sedangkan kalau perubahan yang kecil merupakan perubahan yang terjadi pada struktur-struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakatnya. Contohnya perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, dan sebagainya. Tentunya perubahan-perubahan ini tidak membawa dampak yang terlalu besar bagi masyarakat karena perubahan ini tidak membawa perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, oke, sekian video pembelajaran kita saat ini. Kita akan melanjutkan pembelajarannya pada pertemuan selanjutnya, yaitu di video yang selanjutnya. Jadi kalian silahkan cek Google Classroom kalian. Saya akan memberikan tugas di dalamnya dan silahkan dikerjakan dan dikumpulkan ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.